Sudah sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan bangsa, dan merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan-tujuan nasional, yang tertuang dalam Asta Cita, 8 Cita-Cita Luhur Pembangunan Indonesia, yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Asta Cita mencerminkan visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa poin Asta Cita sangat erat kaitannya dengan pendidikan, antara lain, 1. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, dan berdaya saing. Pendidikan adalah kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Tanpa pendidikan yang baik, kualitas SDM Indonesia akan tertinggal. 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pendidikan memberikan akses pada pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral, yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Pendidikan yang inklusif dan merata membuka peluang hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat. 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan literasi finansial membantu masyarakat menjadi lebih produktif, dan menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 4. Mewujudkan revolusi karakter bangsa melalui pendidikan, nilai-nilai Pancasila, toleransi, integritas, dan semangat gotong royong, ditanamkan sejak dini untuk membentuk karakter bangsa yang tangguh, dan bermoral. Hal tersebut juga sejalan dengan visi Sumenep, yaitu Sumenep unggul, mandiri dan sejahtera, dengan misi membangun kualitas sumber daya manusia (SDM), berdaya saing di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir, mewujudkan tata kelola, melaksanakan pembangunan, serta memperkuat pembangunan. Visi dan misi ini selaras dengan moto Dinas Pendidikan, yaitu Disdik Melayani. Sesuai dengan moto Dinas Pendidikan, Disdik Melayani, kami melakukan perubahan dan inovasi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, yaitu mengenalkan suatu aplikasi yang bernama Aladini sebagai bentuk manajemen informasi data laporan sarana dan prasarana sekolah dasar di Kabupaten Sumenep, Lako Kesap, yang bertujuan 1. Sebagai media penterjemahan dari inputan sarana prasarana dari Dapodik, sehingga Dinas Pendidikan mudah dalam memonitoring, dan pihak sekolah mudah dalam melaporkan dan mengelola data sarana prasarana sekolah secara real-time dan akurat. 2. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman tenaga administrasi sekolah dalam melakukan input dan pengelolaan data Sarpras secara benar dan konsisten sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. 3. Menghasilkan database sarana prasarana sekolah yang lengkap dan menyeluruh di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep, sehingga dapat menjadi landasan kuat bagi perencanaan pembangunan pendidikan yang tepat sasaran, transparan, berbasis kebutuhan real sekolah, berkeadilan, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, dengan aplikasi ini pihak sekolah dapat melaporkan kondisi sekolah lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, sehingga meminimalisasi hambatan yang selama ini muncul dalam proses konvensional. Hal ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat melalui sistem yang lebih terbuka dan akuntabel. Mengingat lingkup wilayah pengawasan Dinas Pendidikan di jenjang sekolah dasar meliputi 634 sekolah yang tersebar di 27 kecamatan, dengan sebaran sekolah dasar baik negeri maupun swasta. Dengan rincian sebaran sekolah dasar berdasarkan status adalah 550 sekolah dasar negeri dan 84 sekolah dasar swasta. Sedangkan untuk sebaran berdasarkan lokasi, terbagi menjadi 439 sekolah dasar di wilayah daratan, dan 195 sekolah dasar di wilayah kepulauan, yang menampung total 53.768 peserta didik. Harapan dari transformasi ini adalah terciptanya pelayanan publik yang modern, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dan berdaya saing di era digital. Kali ini kita akan mencoba aplikasi Aladini. Jadi Bapak Ibu nanti pilih Google Chrome, browser Google Chrome, kita pilih ketik Aladini. Setelah muncul, langsung klik Aladini. Tampilan seperti ini. Jadi masukkan user yang sudah dimiliki oleh masing-masing sekolah. Kita coba salah satu saja. Contoh, password sudah dimiliki oleh sekolah masing-masing. Kita langsung masuk saja. Aladini ada beberapa fitur di dalamnya. Yang pertama, lapor BOS, lapor ijazah, lapor dinia, dan lapor Sarpras. Ini yang terbaru. Jadi Bapak Ibu, kita lebih intens di saat ini, kita lebih ke lapor Sarpras. Di dalam lapor Sarpras ini adalah aplikasi bagaimana sekolah melaporkan kondisi dan ketersediaan sarana prasarana di masing-masing lembaga. Jadi kita mulai, ada 3 isian. Yang pertama adalah riwayat bantuan. Klik riwayat bantuan, kita akan muncul bantuan yang pernah diperoleh di masing-masing sekolah. Diisi sesuai dengan kondisi yang pernah Bapak Ibu dapat bantuan maupun sarana dan prasarana. Klik tambah. Masukkan di sini bantuannya apa. Jadi ada pembangunan ruang lab.
tahun mendapatkan bantuan tahun berapa, misal 2023, lalu simpan. Lalu selanjutnya kita akan diarahkan ke isian kedua, yaitu, nah ini di sini Bapak Ibu sudah muncul, ini data yang Bapak Ibu isi sesuai dengan bantuan yang pernah diperoleh oleh sekolah tersebut. Kita selanjutnya akan ke isian kedua, yaitu data ruangan. Di data ruangan, Bapak Ibu tinggal memilih prasarana yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ketika misal ketika di sekolah Bapak Ibu ada 6 rombel, berarti isinya ada 6 ruang. Misal ada ruang guru, jadi Bapak Ibu tinggal klik ada. Di sini ada tambahan juga jumlah siswa. Ketika jumlah siswa memang ada 80, ketik saja 80. Jumlah bangunan kondisinya sesuaikan dengan dinas sekolah. Misal ada 3 ruang, akreditasinya nilainya apa tinggal pilih. Nah, berlakunya sampai kapan Bapak Ibu tinggal isi juga. Nah, selanjutnya, nah ini dinas sekolah mohon izin Bapak Ibu buat dulu untuk diupload sesuai dengan kondisi di masing-masing sekolah. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih, nanti diklik. Setelah itu muncul lagi ada pilihan status lahan. Kalau memang status lahan sudah milik sekolah, bersertifikat ataupun hibah, berarti Bapak Ibu tinggal milik sekolah. Nah, sertifikat ini bukti lahan yang Bapak Ibu punya, monggo diupload juga, diunggah juga di bukti sertifikat. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal pilih scanan hasil scan dari bukti lahan, masukkan. Setelah itu langsung simpan. Ketika sudah disimpan, Bapak Ibu akan digiring ke isian ketiga. Nah, ini muncul seperti ini di data status ruangan. Di data status ruangan ini muncul prasarana yang dipilih oleh Bapak Ibu akan muncul di sini. Nah, di sini adalah mengisi tentang kondisi sarana prasarana di sekolah Bapak Ibu. Tinggal dipilih. Ada pilihan kondisi baik, ringan, sedang, dan berat. Sesuaikan dengan kondisi di masing-masing sekolah. Klik semuanya, diisi. Ruang guru misal baik. Nah, masukkan sesuai dengan kondisi dinas sekolah. Bangunannya masuk ke bangunan berapa? Ketika memang bangunan 1, jadi masukkan semua. Untuk kelas 4 masuk ke bangunan 2. Ruang guru masuk ke bangunan 3. Setelah itu Bapak Ibu tinggal mengunggah kondisi dokumentasi kerusakan yang ada di masing-masing ruangan. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan untuk mendokumentasikan, masukkan ke Word, buat deskripsi di sana, nanti simpan dalam PDF dan unggah dalam aplikasi ini. Biar kami dinas ketika membuka bisa membaca kondisi itu real, sinkron dengan Dapodik. Nah, tujuan dari aplikasi ini nantinya akan menjadikan dasar ketika kami akan merencanakan dan menganggarkan suatu kebijakan terhadap bantuan sarana prasarana mana yang lebih prioritas dan sangat diperlukan. Mungkin ini sementara, terima kasih. Dengan aksi perubahan dari Saudara Riki Utoyo yang terkait dengan manajemen informasi data laporan sarana prasarana sekolah yang berupa aplikasi alat ini sangat membantu sekolah dalam proses pelaporan kondisi dan ketersediaan sarana prasarana sekolah sehingga prosesnya lebih efektif dan efisien. Sedangkan bagi Dinas Pendidikan, aplikasi alat ini tersebut dapat berfungsi sebagai kontrol dan sumber data dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Sebagai tindak lanjut pelatihan kepemimpinan pengawas oleh Saudara Riki Utoyo dengan judul Laporsap Manajemen Informasi Data Laporan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar di Kabupaten Sumeneb. Harapan besar untuk menerangkan, menjelaskan, sekaligus menyimpan semua data untuk kemudian digunakan sebagai evaluasi, menganalisa kebutuhan, anggaran, dan pembangunan revitalisasi di masa yang akan datang. Semoga hasil dari PKP ini bermanfaat dan berkesinambungan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifah BSD, Kepala Sekolah SDN Tanah 1. Melaporkan bahwasanya dengan aplikasi Laporsap sangat membantu kami sebagai kepala sekolah dalam melaporkan kondisi dan kesediaan sarana prasarana sekolah, sehingga isian Dapodik dengan kondisi di sekolah sinkron. Apresiasi kami terhadap inovasi ini, semoga layanan dinas pendidikan akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya program Laporsap melalui aplikasi alat ini sangat mempermudah saya dalam pelaporan data sekolah serta mempermudah saya untuk berkoordinasi dengan dinas Kabupaten Sumeneb. Itu kami sangat mengapresiasi program Laporsap. Kami sangat berharap dinas pendidikan akan melakukan inovasi-inovasi baru demi pendidikan Indonesia yang lebih baik.